Selamat sore, saudara-saudari. Sampai hari ini, kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Jadi, meskipun kita sudah melakukan aktivitas di luar rumah kembali, diharapkan jangan sampai melupakan atau meremehkan protokol kesehatan yang setiap hari sudah diingatkan. Kita semua sedang menghadapi sebuah krisis kesehatan yang kemudian berdampak ke ekonomi. Namun, kondisi ini tidak hanya dialami oleh negara kita, juga dialami oleh 215 negara yang mengalami hal yang sama. Dr. Michael Ryan dari WHO, Executive Director untuk Emergency, mengatakan di konferensi pers beberapa hari yang lalu bahwa virus ini hanya bisa dikalahkan apabila masyarakat saling bahu-membahu, saling mengingatkan, dan sama-sama menganggap bahwa pandemi ini adalah sesuatu yang serius. Para kepala daerah dari provinsi yang berhasil menekan angka penularan menyatakan bahwa masyarakatlah yang jadi pahlawan mereka. Aceh, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kota Tegal, Kabupaten Sleman, hanyalah sebagian dari puluhan provinsi dan juga kota yang berhasil menekan pertumbuhan angka positif COVID-19. Saya pribadi dan seluruh jajaran gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di pusat maupun daerah mengajak seluruh tokoh masyarakat, termasuk para pemimpin daerah, pejabat publik, politisi, para tokoh agama, influencer, menjadi tauladan dan mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Maka kita harus bersama-sama sekaligus pada saat yang bersamaan menerapkan protokol kesehatan. Karena sebenarnya protokol kesehatan ini mudah dilaksanakan apabila kita tidak sendirian melaksanakannya. Pastikan kita benar-benar berjarak 1-2 meter dari orang lain. Dan orang yang dekat dengan kita juga harus melakukan hal yang sama. Gunakan masker di ruang publik. Jangan hanya 1-2 orang saja, semua orang di ruangan tersebut harus memakainya. Tentunya sesuai dengan panduan yang baik dan benar. Kalau sebanyak 70% penduduk belum mau menggunakan masker, maka kita tidak akan berhasil memutus penularan COVID-19 ini. Maka, saya ulangi kembali apa yang Pak Yuri sampaikan kemari. Bahwa bila dalam interaksi 2 orang yang menggunakan masker hanya 1 orang, resiko penularan dari orang sakit tersebut akan semakin tinggi, bisa mencapai 70%. Tapi apabila keduanya menggunakan masker, maka bisa turun drastis hingga 1,5% saja. Kita semua harus disiplin menggunakan masker di tempat umum atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Maka dari itu, mari kita lawan bersama, tetap bersatu sebagai satu Indonesia. Saat bersama, kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Saya persilahkan untuk menyampaikan kinerja data hari ini kepada Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Terima kasih Dr. Reza. Saudara-saudara selamat sore. Hari ini kembali kami akan melaporkan kinerja data bidang kesehatan yang kami himpun sejak kemarin pukul 12.00 sampai dengan hari ini pukul 12.00, berjenjang dari gugus tugas tingkat kabupaten kota ke provinsi dan seterusnya ke pusat. Spesimen yang telah kita periksa untuk hari ini adalah sebanyak 22.819, sehingga total spesimen yang kita periksa adalah 731.781 spesimen. Dari jumlah ini didapatkan hasil konfirmasi positif sebanyak 1.240, sehingga totalnya menjadi 51.427 orang. Kalau kita lihat sebarannya, hari ini Jawa Timur melaporkan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 356 dan 193 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 205 kasus baru dan 108 sembuh. Jawa Tengah 177 kasus baru dan belum ada laporan sembuh. Sulawesi Selatan 172 kasus baru dan 156 sembuh. Kemudian Bali 49 kasus baru dan 73 sembuh. 19 provinsi hari ini melaporkan kasus di bawah 10 dan ada 7 provinsi yang melaporkan tidak ada penambahan kasus sama sekali.
Namun yang menarik adalah beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus baru. Sebagai contoh, Sumatera Utara hari ini melaporkan 14 kasus baru, 64 sembuh. Kemudian Banten 10 kasus baru dan 13 sembuh. Kalimantan Tengah 7 kasus baru dan 29 sembuh. Bengkulu 4 kasus baru dan 10 sembuh. Sumatera Barat 3 kasus baru 10 sembuh. Kepulauan Riau tidak ada kasus baru dan 18 sembuh. Kemudian Kalimantan Barat tidak ada kasus baru dan 6 sembuh. Total sembuh yang kita dapatkan hari ini adalah 884 orang. Sehingga total keseluruhan sembuh menjadi 21.333 orang. Kasus meninggal hari ini 63 orang, sehingga total meninggal adalah 2.683 orang. 448 kabupaten kota di 34 provinsi telah terdampak COVID-19 ini. Kita masih melakukan pemantauan terhadap 38.381 orang dan pengawasan terhadap pasien dalam pengawasan sebanyak 13.506 orang. Beberapa ahli sudah mulai melakukan sebuah riset, sebuah kajian, bahwa di era adaptasi kebiasaan baru, maka ada beberapa titik yang berpotensi untuk bisa menjadi tempat sebaran baru. Yang pertama adalah ruang kantor. Beberapa hal yang harus kita cermati, yang pertama tentang pengisian ruang dengan jumlah orang. Untuk meyakinkan bahwa setiap pekerja di kantor itu bisa menjaga jarak setidaknya 1,5 meter satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, dipastikan bahwa kontak yang lama ini akan berpeluang untuk terjadinya penularan. Oleh karena itu, maka menjaga jarak dan tetap menggunakan masker sepanjang berada di ruang pekerjaan, ini menjadi sesuatu yang mutlak kita lakukan. Kemudian mengatur ventilasi dan sirkulasi udara menjadi penting. Diupayakan penggunaan pendingin udara, diawali sebisanya tidak sepanjang waktu, mungkin dimulai pada jam tertentu, dan diupayakan juga setiap hari udara diganti dengan udara segar yang berasal dari luar. Tentunya ini akan sangat dipengaruhi oleh desain ruangan, desain kantornya. Upayakan itu bisa kita lakukan termasuk ruangan-ruangan di rumah kita yang memiliki juga potensi untuk terjadinya penularan adalah di sarana transportasi massal. Pemerintah sudah mengantisipasi untuk moda transportasi komuter dengan membagi beban penumpang pada 2 waktu yang beda. Beberapa saat yang lalu sesuai surat edaran nomor 8, maka kita membagi jam mulai bekerja di 2 gelombang. Di jam 7 sampai 7.30 dan 10 sampai 10.30. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kapasitas komuter bisa diisi dengan memenuhi prasyarat aman untuk menjaga jarak. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, produktivitas kita harus kita lakukan kembali. Kita harus aktif untuk hal yang produktif. Sekali lagi, mari kita kembali aktif untuk hal yang produktif. Namun mutlak syaratnya, harus aman. Harus mampu menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Ini yang harus kita maknai bersama, bahwa aktivitas di luar rumah semata-mata hanya untuk kepentingan produktivitas kita. Bukan berarti kepentingan-kepentingan yang bisa ditunda, yang tidak perlu dilakukan, masih kita paksakan untuk kita lakukan. Oleh karena itu, tetap berada di rumah dan keluar rumah hanya untuk hal yang sifatnya produktif.
bergotong royong, bersama-sama kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kami yakin, kita semuanya yakin bahwa kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita bisa dan pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.